Halo guys, what's up YouTube? Ketemu lagi di channel gue. A drop in the ocean. Kali ini gue mau ngebahas speaker Bluetooth keluaran dari Sony. Dia model name-nya GTK N1BT. BT-nya ini kayak refer to Bluetooth ya. Sony speaker Bluetooth ini tuh punya banyak konektivitas. Ada Bluetooth, ada NFC, ada USB port, audio in 3,5 mm, terus FM antena. That's it, tapi lumayan mencukupi lah untuk kapabilitas konektivitas perangkat zaman sekarang ya yang butuh Bluetooth dan NFC gitu. Kalau ngelihat dari bentuknya, ini ngingetin kita ke speaker-speaker keluaran Sony lain gitu ya. Maksudnya speaker Sony yang lazimnya gitu, karena dia ini bentuknya kotak dan kaku gitu, khas Sony banget gitu, tegas, kotak, kaku. Warnanya ini black noir gitu, dengan tampilan yang menurutku benar-benar mirip speaker hi-fi-nya Sony. Sebelumnya gue udah unboxing, tapi kita cobain materialnya dulu. Atasnya ini kayaknya campuran hard plastic dengan nggak tahu deh material lain kali ya. Terus di sebelahnya ini juga hard plastic, tapi ini ada semacam karet ya, rubber gitu, soft touchnya itu rubber. Ini juga kayaknya sih supaya dia berdirinya tegak tuh nggak licin gitu kan. Ini ada grip buat megang speaker ini ketika lu mau bawa, dan dia gripnya ada di kiri dan kanan seperti di sini. Nah ini di sini juga ada soft touch, ini bahannya kayak karet gitu. Ini panel, ini juga display. Ini bisa buat ngaca sih. Terus bagian bawah hard plastic tapi lebih tipis. Gue sempat ngintip di bagian dalamnya, ngintip nggak bintitan sih. Itu ada kayunya gitu. Jadi mungkin ini ngebuat akustik dari speaker ini lebih baik gitu ya. Kalau dilihat sekilas tadi bentuknya ya seperti yang begini, kotak, kaku. Terus yang ya, gue bilang tadi ini bisa ditegakin. Dan di bagian yang sebelah kanan tadi gue bilang itu ada panel standby. Ini play, pause, terus stop, backward, forward. Ini untuk Bluetooth pairing, LED speaker, folder, dan function. Ini adalah volume dial. Di sebelah sini tuh ada USB port. Sebelah sini ada untuk audio in 3,5 mm. Dan sebelah sini ada FM antena. Sisanya blank, kosong selain dari power outlet. Nah, yang gue bilang tadi, ini tuh bisa untuk naruh perangkat yang lu punya, mau itu iPod, iPhone, atau ponsel lain, ataupun Walkman gitu. Jadi, nah, ini bisa diangkat kan? Keren. Soal dusnya, oh iya gue lupa bilang. Dalam perangkat pembelian nih, dalam dus lu akan nemuin namanya remote control. Remote controlnya ini banyak banget fungsinya. Karena itu nanti gue bakal ceritain, tapi nggak satu-satu, gue ceritain yang emang berguna banget gitu. Di dalamnya udah dikasih baterai oleh Sony 2 biji. Lumayan baik sih Sony, nggak pelit ngasih baterai. Terus ini manual book dan FM antena. Ya kalau lu masih ada waktu buat baca-baca silakan, supaya lu nggak bego ketika lu nyobain perangkat ini. Tapi ini sih kayaknya nggak, orang biasa juga nggak perlu kecerdasan yang setingkat di atas kera lah untuk ini. Masih sedikit di atas kera dikit aja udah bisa. Terus kayak gua gitu maksudnya. Nah ini dia. Nah kan karena gue di atas kera dikit jadi kebalik. Nah ini dia boxnya. Bluetooth, ini label NFC, iPod, iPhone, Android, for Walkman, dan ini adalah Apple device. Oh ini ada app remote, jadi ada aplikasinya mereka tuh punya Sony tuh di Play Store, namanya app remote. Ini bisa untuk ngontrol perangkat ini melalui handphone, tapi harus terkoneksi ke Bluetooth dulu gitu perangkatnya, ke Bluetooth di handphone. Ini powernya, yang seperti gue bilang tadi, bisa ditidurin, bisa didiriin, habis tidur terus dia berdiri, ya gitulah. Ini USB portnya bisa buat ngecharge. Di dalamnya seperti ini. Setelah gua keluarin tadi, ini itulah. Ini kayaknya dibuat dari zaman
Piala Dunia di Brazil 2014, sedangkan gue belinya baru-baru gini. Oke, beratnya 10 kg, anjrit lumayan, pantesan. Warnanya black noir. Ini panel yang tadi, tinggal bilang dari ponsel bisa download app remote, install, terus terkoneksi ke sini, ada di Play Store. Ini tampilan dari panel yang tadi. Udah, nggak ada lagi. Kembali ke speakernya. Karena ini speaker Bluetooth, kita cobain konektivitas ke Bluetoothnya dulu. Oh ya, gue lupa bilang kalau di speaker ini tuh ada namanya LED speaker 2 biji, kiri dan kanan di sebelah sini nih. Ini speaker ini memiliki LED speaker yang ngikutin dentuman bassnya gitu. LED itu ngikutin dentuman, jadi dep 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 gitu. Dan dia berwarna-warni. Dan ada temanya juga, jadi lu bisa ngatur sesuai moodnya lo gitu. Biar lu nggak penasaran, kita nyalain aja dulu bro. Ini volume 14. Nah, yang gue bilang tadi, ini nyala. Dan dia berwarna-warni secara otomatis. Tapi kita bisa ngatur sih temanya kayak gimana nanti. Mau ajep-ajepnya itu teng gitulah. Ntar lihat aja sendiri. Function, kita coba Bluetooth. Oke, dia ada macam-macam fungsinya. FM, audio in, USB, Bluetooth audio, USB, Bluetooth. Nyala. Ini LG G4. Tekan dan tahan sambil di search. Dia ada tulisan pairing, kita langsung klik Sony GTK N1BT. Pairing. Oke, connected. Langsung di sini tulisannya LG G4 dan dia udah connected. Karena gue udah install namanya app remote di Play Store, dia akan langsung otomatis muncul tampilan seperti ini. Tapi ini banyak yang fungsinya bisa untuk ngatur berbagai hal gitu, tapi nanti gue bahasnya. Oke, kita coba lagu. Volume 15. Dan enaknya ini LG G4 muat banget di sini dengan layar 5,5 inci. Fit gitu, sangat pas. Fits perfectly. Ini volumenya tadi 15, sedangkan di perangkat gue ini udah maksimal. Seperti gue bilang tadi, dia bisa ada pengaturannya di sini, LED speaker, moody, LED off kalau lu udah nggak mau keganggu sama cahaya-cahaya yang bikin pusing, rainbow, ocean, forest, passion, emerald, flash, club 1, club 2. Pilih moody. Ya kan, berganti dengan sendirinya. Ini dua pantulan cahaya sih, bukan dari LED yang lain. Ini udah LED di sini, untuk sini juga. Quite good, kalau menurut gua. Nanti gua cobain ketika dia minim pencahayaan alias nggak ada lampu gitu. Karena gua rasa sih ini bakal lebih menarik ketika nyalain lagi deh biar ada lagunya. Gua rasa akan lebih menarik ketika minim pencahayaan atau lagi gelap-gelapan gitu loh, jadi lo ajep-ajep gitu loh di suatu tempat, mau itu di kamar atau di mana tempat lo sendiri atau lo bareng temen nongkrong, lo hangout, lo bawa perangkat yang dianggap mobile ini oleh Sony
yang dibilang portable ini bisa dibawa kemana-mana, tapi harus dicolok gitu. Jadi ini cahayanya keren banget, tapi kalau menurut gue sih akan lebih keren kalau dia ngelingker ya, atau di dalamnya gitu, ngelingker kayak DRL mobil gitu loh, ngikutin irama dan berwarna-warni dengan ngikutin iramanya gitu, lebih keren lagi. Mantep ya. Nanti gue cobain ketika dia lampunya mati. Tunggu. Ya, ini tampilannya ketika nggak ada pencahayaan, gelap gulita di sini, dan dia itu warnanya disco banget gitu. Ya, nggak kayak lampu disco sih, cuman bikin lebih energik gitu ngelihat ada cahaya-cahaya kayak gini. Apalagi kalau lagunya itu lagu yang ngebeat. Dan ini sih menurut gue lumayan ya, bikin orang tuh ngikuti irama gitu. Apalagi dentuman bassnya itu enak, terus ada cahaya-cahaya kayak gini tuh bikin lebih menarik aja, lebih enak dilihat gitu. Tapi ada tapinya sih, kita lihat nanti pas sudah terang ya. Nah ini pas sudah nyala lagi lampunya, lumayan kan pas lagi gelap kayak gitu. Cuman gue sih ada beberapa orang yang punya fobia gitu loh, kalau misalnya gelap-gelapan terus ada cahaya-cahaya gitu. Nah itu yang kayaknya akan mengganggu orang, makanya Sony nggak bego banget gitu. Dia ngasih opsi LED off supaya nggak ngeganggu atau nakutin orang gitu, yang namanya LED. Kadang kan ada warna merah gitu yang spooky gitu, gelap-gelapan tiba-tiba ada cahaya merah berpendar gitu kan, serem gitu bagi beberapa orang. Dan seperti gue bilang tadi, ini ada Bluetooth audio tapi dia bisa pakai USB port. Dan gue juga mau ngasih tahu juga soal yang tadi app remote dengan remote fisiknya dari si Sony. Kita colok dulu ya. Langsung pindah ke USB. Dia akan no device tapi akan membaca. Oke, reading ya. Ini remote controlnya. Kita cari folder lain, pop. Oke. Nah, yang penting juga dari remote control ini adalah dia punya equalizer. Jadi punya banyak settingan yang nggak ada di perangkatnya, yang embed di perangkatnya itu, yang nempel atau tertanam di sini, tapi ada di sini. Kayak equalizer ini, terus sleep timer. Ini hal-hal yang nggak ada, pencetan-pencetan yang nggak ada di dalam atau di perangkat speakernya, tapi di remote control tuh ada. Ini sangat berguna banget ya, remote control ini udah tune up memori. Jadi lu kalau ngandelin cuman dari perangkatnya, gue rasa sih bakal ada keterbatasan gitu. Seperti equalizer ini nih, gue ganti equalizer. Ini hip hop, flat, R&B, rock, dan pop. Karena lagu pop, kita cobain pop. Dan seperti yang gue bilang tadi, ini tuh ada namanya app remote. App remote-nya ini dia punya berbagai fungsi juga karena di USB. Nah, dia bisa ngatur volume. Jadi terus dia bisa ngatur pause, back, fast forward, atau ganti lagi lagu, forward, play. Dan di sini pun dia ada berbagai macam hal gitu, setting macam-macam. Di sini ada wallpaper, shift microphone, banyak. Dan ada equalizer. Nah, ini off. Jadi nggak enak, flat di situ. Ini pop. Back. Oke, gue mau ngasih penilaian. Cilah.
kayak guru ya. Ini penilaian subjektivitas gua, jadi terserah kalian punya penilaian sendiri. Tapi ini karena gua udah nyobain speaker seharga 2,5 juta ini. Jadi waktu gua beli itu gua ngetes volumenya tuh sampai 50, maksimal 50 memang. Di store-nya Sony kenceng banget, tapi suaranya nggak pecah. Yang hebatnya itu ya, suaranya nggak pecah. Biasanya kan speaker-speaker tuh yang ketahuan abal-abalnya ketika lu volume sampai maksimal, tapi suara itu cempreng pecah gitu loh. Nah itu ketahuan, ini speaker jelek nih, abal-abal nih gitu. Bassnya udah terlalu ngedentam tapi nggak jelas filtrungannya gitu. Nah ini bassnya lumayan meskipun nggak wah, jadi average gitu, rata-rata lah. Dentuman bassnya rata-rata atau biasa aja, treble-nya juga biasa aja, nggak ada yang lebih dari kualitas suara speaker ini. Dia kelebihannya sih kalau menurut gue dari konektivitasnya udah lumayan banyak. Bluetooth, NFC, audio in, terus USB, FM antenna. Lumayan sih menurut gue untuk konektivitas zaman sekarang tuh emang butuh namanya wireless connection gitu. Jadi lu nggak perlu harus nyolok-nyolok lagi, jadi lu bisa pakai Bluetooth, pakai NFC, udah bisa dengerin lagu. Bisa connect ke handphone, ke iPod, ke iPhone, ke Walkman, atau ke PC, laptop, atau perangkat lain yang punya konektivitas Bluetooth untuk dengerin lagu, musik, ataupun jadi speaker di rumah gitu. Bisa jadi speaker ini untuk bahan pertimbangan lo yang pengen nyari speaker tanpa kabel sambungan. nggak tanpa kabel seluruhnya sih, karena dia masih pakai colokan. Jadi lo harus nyolok ketika lo mau dengerin suara atau lagu dari perangkat ini. Dia kekurangannya nggak ada baterai ya, karena menurut gue sih zaman sekarang tuh udah mulai banyak perangkat-perangkat yang menyertakan baterai di dalam speakernya gitu. Karena kalau dibilang mobilitas, yang perlu itu adalah kebebasan untuk dibawa tanpa harus mencolok listrik gitu. Jadi lu bisa bawa dia camping atau hangout sama temen lu tanpa lu harus nyolok gitu. Ini kan nyawanya udah ada dicolokan, kalau lu nggak nyolok ya dia nggak nyala gitu, kayak speaker konvensional lain gitu. Jadi ini breakthrough-nya nggak terlalu wah ya. Yang gua senang juga sih salah satunya dia bisa dibawa-bawa kayak gini ya. Ini yang gue bilang tadi, gripnya itu pegangannya lumayan pas gitu. Meski kalau menurut gue beratnya ini ujubile 10 kg, berat speaker 10 kg kayak bawa barbel. Lu kalau kemana-mana bawa ini, gue yakin sih lu bakal otot bicep sama tricep lu bakal lebih gede kalau sering bawa speaker ini kemana-mana. Ya itulah, desainnya sih menurut gue khas Sony banget, tegas. Jadi nggak ada yang wah, biasa aja. Tapi untuk harga 2,5 juta ini menurut gue udah lumayan dengan konektivitas yang cukup banyak. Ini sudah mewakili enggak ya, sudah memuaskan lah gitu sambungan-sambungan dari perangkat lo ke speaker ini. Itu aja. Oke guys, kalau lu mau nanya-nanya atau discuss soal perangkat ini bisa komen. Kalau lu suka dengan video ini atau lu pengen ada penambahan atau perbaikan atau apapun itu, silahkan komen juga. Klik like, share, atau subscribe channel gue supaya ada updatean terbaru dari hal-hal yang gak cuman multimedia, bisa juga dengan kehidupan lain, kayak bukan kehidupan lain, kesannya gue udah mati, dengan aktivitas yang lain kayak gue suka motor, suka mobil, atau jalan kemana gitu. Itu aja. Thanks udah nonton di channel gue dan sampai ketemu. Bye.